Halo guys, kenalin, aku Cinta Inana Visa, bisa dipanggil Cinta, boleh juga kok dipanggil sayang, bercanda. Oke, balik ke topik. Aku absen 10 dan aku juga dari kelas 10-9. Oke, di sini aku akan membahas tentang sejarah terbentuknya negara Mesir. Oke, langsung saja. Nah, kita kan akan membahas sejarah Mesir nih. Nah, seperti yang kita semua tahu, Mesir memiliki salah satu sejarah terpanjang dibandingkan negara manapun di dunia. Mesir sendiri secara umum dianggap sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban dunia. Sejarah Mesir dimulai sekitar milenium ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Selama era Neolitikum sekitar 6000 sebelum Masehi, beberapa budaya pradinasti berkembang secara independen di sepanjang wilayah Delta Nil. Nah, menariknya, periode ini juga dikenal sebagai periode Mesir Hulu dan Hilir. Persatuan politik antara Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3100 sebelum Masehi dianggap sebagai awal periode Mesir kuno. Selanjutnya, periode Mesir kuno sendiri terbagi menjadi 3 era. Nah, yang pertama itu Kerajaan Lama, yang kedua Kerajaan Tengah, dan yang terakhir New Kingdom. Era Kerajaan Lama atau Kerajaan Lama berlangsung dari 2686 hingga 2181 sebelum Masehi. Era ini ditandai dengan kemajuan dalam arsitektur, seni, dan teknologi. Kemajuan di era Kerajaan Lama didorong oleh peningkatan produktivitas pertanian yang dimungkinkan oleh pemerintahan pusat yang berkembang dengan baik. Di bawah arahan wazir atau penasihat, pejabat negara mengumpulkan pajak, menyelenggarakan proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan petani untuk mengerjakan proyek pembangunan, dan membangun sistem peradilan untuk menjaga keamanan. Nah, era Kerajaan Lama itu berakhir pada tahun 2181 sebelum Masehi. Hal ini terutama dipicu ketika kekuasaan raja memudar, ketika gubernur daerah mulai menentang supremasi jabatan raja. Ditambah dengan kekeringan yang parah antara 2200 dan 2150 sebelum Masehi. Bencana ini diyakini telah menjerumuskan negara tersebut ke dalam periode kelaparan dan pertikaian selama 140 tahun yang dikenal sebagai abad pertengahan. Nah guys, selanjutnya era Kerajaan Tengah atau Kerajaan Tengah. Era ini berlangsung dari tahun 2134 hingga 1690 sebelum Masehi. Di era ini, Fir'aun atau Raja Kerajaan Abad Pertengahan, terutama pada masa kepemimpinan dinasti ke-11 dan ke-12 Mesir, berhasil memulihkan kesejahteraan dan stabilitas negara, hingga mendorong kebangkitan seni, literatur, dan proyek pembangunan yang monumental. Namun sayangnya, proyek pertimbangan dengan pembangunan yang ambisius ditambah dengan meluapnya Sungai Nil membebani perekonomian dan mempercepat kemunduran kekaisaran. Pada masa pemerintahan dinasti ke-13 dan ke-14, selama era kemunduran ini, imigran dari Asia yang sebelumnya dibawa masuk sebagai pekerja mulai mengendalikan wilayah delta. Wow, yang kemudian mulai memerintah di Mesir sebagai Hyksos. Periode pemerintahan Hyksos atas Mesir adalah dikenal sebagai periode menengah kedua, sekitar tahun 1550-an sebelum Masehi. Setelah konflik yang panjang selama bertahun-tahun, para penguasa Hyksos akhirnya dikalahkan dan diusir dari Mesir. Periode ini menandai dimulainya kerajaan baru, era kerajaan baru yang berlangsung dari tahun 1549 hingga 1069 sebelum Masehi. Di era ini, Fir'aun kerajaan baru dimulai dari dinasti Mesir ke-18 berhasil menciptakan masa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di era sebelumnya dengan mengamankan perbatasan mereka dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara tetangga mereka. Nah, termasuk Kekaisaran Mitanni, Asyur, dan Kanaan. Era ini juga menandai kebangkitan Mesir sebagai kekuatan global yang sedang berkembang. Selama ekspansi terbesar sebuah kekaisaran dari Suriah ke wilayah Nubia atas,
era kerajaan baru mulai melemah setelah diserang oleh pihak luar, khususnya orang-orang Nubia atau dikenal juga sebagai orang laut, dan juga dari orang-orang Libya. Pengaruh ancaman eksternal ini diperburuk oleh masalah internal seperti korupsi, penjarahan, kuburan, dan kerusuhan. Wah, parah banget ini. Para pendeta besar yang mengumpulkan tanah dan kekayaan yang besar, dan kekuatan mereka menghancurkan negara pada periode tengah ketiga. Pada periode tengah ketiga ini, kejayaan Mesir terus merosot, terutama ketika sekutu asingnya mulai jatuh di bawah pengaruh kekaisaran Asyur. Pada tahun 525 sebelum Masehi, Kekaisaran Achaemenid atau Kekaisaran Persia pertama dipimpin oleh Raja Sembisis II. Dimulainya penaklukan Mesir setelah diperintah oleh Persia. Mesir kemudian digabungkan dengan Siprus dan Fenisia di Satrapia atau gubernur ke-6 Kekaisaran Persia Achaemenid. Periode pertama kekuasaan Persia atas Mesir berakhir pada tahun 402 sebelum Masehi, dan wilayah Mesir kembali diperintah oleh dinasti Mesir ke-30. Oke guys, pada tahun 343 sebelum Masehi, Persia kembali berhasil menguasai Mesir. Tetapi segera setelah itu, pada tahun 332 sebelum Masehi, penguasa Persia menyerahkan Mesir kepada Alexander Agung dari Makedonia. Setelah Kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung, penakluk yang dilakukan oleh Alexander Agung disambut baik oleh orang Mesir, karena mereka dianggap sebagai penyelamat Persia. Oh, berarti guys, Alexander Agung ini termasuk kayak pahlawan gitu gak sih bagi orang Mesir. Jadi mereka kayak menyambut Alexander Agung itu dengan baik. Oke, lanjut. Kemudian Kekaisaran Ptolemus atau Kekaisaran Makedonia Ptolemus didirikan di Mesir. Periode ini juga menandai dimulainya era Helenistik atau periode Yunani kuno di Mesir. Pemerintahan kerajaan yang didirikan oleh penerus Alexander adalah berdasarkan sistem Mesir, dan untuk mendapatkan pengakuan dari penduduk asli Mesir, mereka menyebut diri mereka sebagai penerus Firaun. Kok gini ya guys? Oke, coba kita dengerin lagi ya. Kita lanjutin lagi sejarahnya. Pusat pemerintahan dijalankan dari kota Alexandria yang juga merupakan ibu kota kerajaan. Namun, meskipun terus berupaya memenuhi tuntutan warga, dinasti Ptolemus masih menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan dan persaingan antara keluarga kerajaan. Melihat situasi ini, bangsa Romawi yang memiliki kepentingan di Mesir kemudian mengirim tentara mereka untuk mengamankan Mesir sebagian dari kekaisaran mereka. Nah, guys, akhirnya itu pada tahun 30 sebelum Masehi, setelah Kaisar Augustus berhasil mengalahkan Mark Antony dan Ratu Cleopatra 8 dalam pertemuan Actium, Mesir kemudian dianeksasi dan menjadi provinsi Kekaisaran Romawi. Selain itu, Mesir tetap berada di bawah Kekaisaran Romawi. Kemudian Bizantium hingga awal abad pertengahan pada tahun 619 hingga 629 Masehi. Untuk waktu yang singkat, Mesir berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Sasanid sebelum akhirnya direbut kembali oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Selain itu, pada tahun 639 Masehi, Mesir ditaklukkan oleh orang Arab. Periode ini juga dikenal sebagai periode penaklukan Islam. Wah, banyak banget guys ini periodenya. Wow, ini benar-benar kayak sejarah yang menurutku seru banget sih. Jadi kalian harus dengerin sampai akhir. Oke, balik ke topik. Mesir ini karena orang Arab yang berhasil mengalahkan tentara Bizantium Mesir, kemudian memperkenalkan Islam ke negara tersebut. Selain itu, pemerintah negara ini berada di bawah dinasti kekhalifahan Islam selama sekitar 6 abad berikutnya, dimulai dari Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Umayyah. Dengan berakhirnya dinasti Ayyubiyah, Mesir kemudian diperintah lagi oleh militer Mahlum sekitar abad ke-13. Pada tahun 1517, Mesir ditaklukkan oleh Turki Ottoman.
Wilayahnya kemudian menjadi salah satu provinsi di Kekaisaran Ottoman. Penaklukan Ottoman atas wilayah Mesir ini juga menandai dimulainya periode modern awal Mesir Ottoman. Namun, Mesir selalu menjadi provinsi yang sulit dikendalikan oleh Sultan Ottoman. Hal ini terjadi karena kekuatan dan pengaruh Mamluk yang terus berlanjut. Mamluk sendiri merupakan kasta militer Mesir yang telah memerintah negara selama berabad-abad. Pada tahun 1798, pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte mencoba menyerang Mesir. Namun, invasi ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1801, Prancis diusir dari Mesir oleh Mamluk. Pasukan Ottoman dan Inggris kekosongan kekuasaan setelah kepergian Prancis menyebabkan konflik perebutan kekuasaan di wilayah tersebut antara Ottoman, Mamluk, dan Albania. Setelah konflik yang berlangsung selama 4 tahun, kekuasaan Mesir berhasil Muhammad Ali Pasha pada tahun 1805. Muhammad Ali Pasha sendiri adalah seorang komandan militer Albania, tentara Ottoman di Mesir. Selanjutnya dia mengambil gelar Raja Muda dan mendirikan dinasti yang akan memerintah Mesir. Mesir di bawah dinasti Muhammad Ali Pasha tetap secara nominal sebuah provinsi Ottoman. Negara ini diberi status negara bawahan yang otonom atau Caliphate pada tahun 1867. Pada tahun 1882, Inggris berhasil menguasai Mesir. Sebelum pasukan Inggris menduduki wilayah tersebut, selama Perang Inggris-Mesir, meskipun penduduk Inggris tidak memiliki dasar hukum, dan negara tersebut tetap menjadi wilayah otonom dari Ottoman, secara de facto merupakan protektorat Inggris. Jadi, ini juga dikenal sebagai protektorat terselubung. Situasi ini berlangsung hingga tahun 1914 ketika Kekaisaran Ottoman bergabung dalam Perang Dunia Pertama. Atas nama pemerintahan pusat, Powers dan Inggris kemudian secara resmi mendeklarasikan protektorat atas Mesir. Setelah berhasilnya Perang Dunia I dan setelah Revolusi Mesir Pertama pada tahun 1919, pada tahun 1922, Kekaisaran Mesir didirikan. Meskipun secara nominal and independen, kerajaan itu masih di bawah penduduk militer Inggris, dan Inggris masih memiliki pengaruh besar atas negara tersebut. Setelah peristiwa Revolusi Mesir tahun 1952, pertanggal 18 Juni 1953, Mesir mendeklarasikan dirinya sebagai republik. Sementara pendudukan Inggris di wilayah tersebut berlangsung hingga tahun 1954 dan Perjanjian Inggris-Mesir tahun 1954. Oke, segitu aja sejarah terbentuknya negara Mesir. Oke, sekian dari aku, Cinta, absen 10, kelas 10-9. Terima kasih.